anaknya nakal ibunya ya, apa anaknya sakit ibunya, giliran anaknya pinter bapaknya. Makanya perempuan itu digunakan lagi, empowerment perempuan itu digunakan lagi oleh media untuk punya agenda-agenda kapitalisme. Waktu itu tanya sama suami saya, ini mana ya kampus yang paling bagus? Terus dibilang yang paling dekat dengan Manchester gitu. Terus setelah selesai nggak pengen lanjut ke sana, ganti kewarganegaraan kayak yang lagi Mbak Saset yang lagi viral itu. Kalau pindah warga negara kayak berat. Nggak ada tukang buriam lewat ya. Kita yang sekolahnya jauh-jauh atau susah gitu mungkin tidak akan didengarkan daripada influencer kan. Karena influencer jauh lebih bisa menunjukkan autentik itu tadi daripada kita. Makanya ada kan. Jadi kita nggak penting loh Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini di bulan Ramadan ini kita akan berbicara tentang topik yang juga sangat menarik. Karena di bulan Ramadan selain bulan-bulan ibadah, tapi juga pada saat yang sama orang-orang juga mempersiapkan Lebaran. Nah, dalam mempersiapkan Lebaran itu biasanya, wah ini secara ekonomi harus mencari tambahan ini. Dan tambahan itu datang bukan hanya dari sisi si prianya, si momsnya, ibu-ibunya juga berusaha mencari pekerjaan tambahan. Nah, kita salah satunya menghadirkan orang yang pakar. Dia juga seorang mom, seorang akademisi, seorang mungkin juga influencer juga ya. Mbak Firly Anissa, Dr. Firly Anissa. Halo Mas Ivan. Apa kabar Mbak Firly? Baik. Senang sekali diajak di sini. Terima kasih sudah hadir di sini di tengah kesibukannya, dalam berbagai peran ya. Berbagai peran. Ini Mbak Firly. Mbak Firly ini kan menulis artikel yang sangat menarik tentang Indonesia Momfluencers, Motherhood, Creative Work, and the Challenge of Precarious Workforce, gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang itu. Tapi sebelum itu, mungkin bisa diperkenalkan background Mbak Firly tentang ketertarikannya studi tentang sosial media, tentang komunikasi. Itu Mbak Firly. Mbak Firly ini S1 di mana dulu? Di UMY. Oh, di UMY. Di UMY Ilmu Komunikasi, S2-nya di UGM, S3-nya di Inggris. Akhirnya di Inggris, di Kiel. Di Kiel University. Iya. Terus kemudian ceritanya zaman-zaman itu apakah sudah sosial media mulai marak juga? Sudah. Tapi baru tidak sekencang hari ini karena sosial media kencang tuh setelah pandemi ya. Saat pandemi itu sangat-sangat luar biasa ya. Benar-benar orang tuh buat YouTube, kemudian yang kita sebut tadi disebut Mas Ivan tadi mom influencer, industri itu mulai tumbuh sangat cepat. Influencer itu influencer digital mulai banyak sekali permintaan ya karena pandemi itulah salah satunya gitu. Tapi yang mendorong pertama kali major saya pengen ambil komunikasi nih. Itu dari mana itu inspirasinya? Iya baik. Jadi saya ini Mas Siva dari S1 udah belajar komunikasi nih ya di UMY, kemudian banyak belajar tentang gender gitu. Skripsi saya tentang Dora the Explorer. Dora the Explorer. Yes, Dora favorit anak-anak saya. Iya. Jadi saya selalu tertarik bagaimana perempuan itu selalu ditampilkan yang berbeda dengan mainstream norm gitu kan. Kalau di Dora itu ya anak-anak itu tidak harus pakai rok misalkan, kemudian rambutnya nggak harus panjang kan, terus pakai kulot, kemudian dia yang aktif mencari jalan keluar kayak mana peta gitu kan, pakai ransel gitu. Kemudian menolong Diego sepupunya yang justru
kehilangan arah di sebuah castle gitu kan. Nah, baru sadar iya juga ya gitu. Jadi itu mainstreamnya kan Barbie misalkan gitu ya, perempuan-perempuan putri salju gitu. Nah, Cinderella gitu kan, waiting someone gitu kan untuk merubah takdirnya. Nah, kalau Dora ini enggak, you don't need a man or boy gitu ya. Tapi kamu adalah subjek yang aktif. Nah, dari situ tuh saya mulai menarik ya sesuatu yang berkaitan dengan budaya populer, karena itu kan subtil ya, sesuatu yang bagi orang mungkin apa sih nggak signifikan, tapi itu sangat bisa mengajarkan anak-anak kita, terutama perempuan, untuk percaya diri, tidak tergantung pada siapapun ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, berpikir rasional. Dari situlah saya nulis skripsi gitu. Interesting. Karena kalau saya ya Dora itu taunya poninya, karena saya motong anak saya poni itu, motongan Dora itu gitu. Tapi memang the explorernya itu subjek perempuannya. Subjek, dia bukan objek ya. Subjektivity perempuannya itu sangat aktif kan di situ. Nah, dari situ tuh saya nonton tuh waktu itu masih Global TV ya. Tuh nonton kayaknya menarik, terus buat skripsinya. Terus yang S2 tentang mulailah tentang Islam gitu, tentang performativitas tubuh perempuan muslim dalam majalah. Waktu itu masih majalah ya Mas, majalah Aquila Aisyah, yang juga menampilkan gaya hidup Muslim kosmopolitan gitu. Jadi kalau kosmopolitan tuh perempuan Muslim tuh gimana sih? Oh ya, kerja tapi ya berkerudung, kerja ya tapi nggak harus misalkan dalam gender norms jadi istri dan gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga menarik ya. Waktu itu discourse analysisnya bagaimana? Discourse yang ditampilkan di majalah itu menggambarkan seorang perempuan muslimah yang memerankan peran-peran publik, tapi pada saat yang sama mempertahankan identitas keislamannya. Ya gitu. betul Okay. Itu dari situ. Terus barulah disertasi ya, karena diskusi banyak waktu itu. Terus punya suami gitu ya, suami dari politik Islam, makin kuat wacana politik dan Islamnya. Makin diislamkan atau mau makin dipolitikkan? saya yang mengislamkan. Kan saya yang menikahi dia. Beliau ada di sini nih. Gitu ya. Jadi barulah kemudian tentang Dian Pelangi misalkan. Jadi tetap budaya populer gitu ya, tapi tentang muslimnya lebih kuat. Kemudian sampai ke ada 212 aksi gerak kan Bela Islam. Bela Islam 212. Iya, 212. Waktu itu ada figur Ahok, Anies, Jokowi, 2019 ya. Ya, 2017, 18, 19. Nah, itu saya mulai lihat, dan waktu itu saya udah berpikir kayaknya nggak mungkin saya ke majalah lagi gitu. Jadi saya ke digital. Akhirnya waktu itu saya meneliti Instagram. Instagram. Ya, meneliti Instagram untuk disertasi saya. Kemudian saya mencari bentuk-bentuk agensi perempuan dalam konteks influencer digital melalui postingan mereka di persoalan politik. Gitu. Dan saya meneliti 8 internet celebrities gitu ya. Ada mungkin Dian Pelangi, ada Kartika Putri, ada Tantri Kota. Mereka juga bicara politik kan? Iya, mereka bicara politik karena waktu itu isu hijrah sangat kuat ya Mas. 2017-2018 itu sampai ada hashtag Muslim Vote Muslim. Muslim vote Muslim. Karena itu tadi diskursus politik ya. Politik antara Ahok dan tahun Anies 2017-an itu ya. Gitu. Terus saya melihat agensi perempuan tuh ada di mana sih? Karena kan itu tadi perempuan tuh sering dianggap atau politik tuh sering dianggap sangat dekat dengan maskulin, nilai-nilai maskulin ya. Misalkan itu laki-laki, kemudian pilihan-pilihan yang di parlemen misalnya gitu. Padahal sebenarnya politik itu everyday life kan. Cara kita memilih makanan kita aja itu sebenarnya politik banget. Politik ya. Iya kan, cara kita pakai baju misalkan itu kan juga politik. Nah, itu saya lihat gimana ya mereka menampilkan diri mereka sebagai influencer dan menyuarakan suara-suara politik. Dan 8 itu ternyata memang sangat
various. Ada spektrum, Ya, ada spektrum pandangan tertentu politiknya ya, gitu. Misalkan kayak Oki sangat kanan gitu ya. Dian Pelangi itu kanan tapi tengah dikit. agak minggir, agak menyasar ke tengah ya. Dia suka brand-brand gitu, tapi tetap yang harus Anies misalkan gitu, karena harus Islam gitu ya, misalkan gitu. Nanti si Ayu Diambing Slamet sama Tantri itu sangat moderat. Tantri kotak gitu ya. Sama namanya anak sama Ayu Diah Bing Slamet ada namanya. Ayu Diah Bing Slamet. Pemain keluarga sinetron. Bing Slamet juga Yes, itu. Pemain sinetron gitu. Terus itu sih, dan pakaian mereka juga sangat menunjukkan itu sih Mas. Misalkan si Ayu sama si Tantri itu ya tetap pakai celana dan tidak pernah mau ngomong kami berhijrah. Tapi sudah pakai hijab belum Tantrinya? Sudah. Tapi kalau yang mereka yang lain tuh kayak harus syar'i versi versi kanan ya. Versi kanan itu ya ketat, jilbabernya itu panjang gitu, kira-kira begitu ya. Panjang misalnya gitu, harus gamis misalnya gitu. Saskia Adia Sungkar gitu. Saskia Sungkar terus. Jadi ada 8 orang itu yang saya lihat mereka sangat aktif untuk Muslim vote Muslim. Yang ini semua 8 ini Muslim vote Muslim semuanya. Yang 6 ya. Yang 2 ini lebih moderat. Moderat itu ada potensi ke Ahok juga dalam video pada saat itu. Jadi selalu bilang beyond Islam itu ya harus being Indonesian. Jadi menjadi Indonesia itu lebih penting daripada kamu Muslim sebenarnya. Kalau kamu Muslim itu bagian dari Indonesia. Nah kalau mereka yang kanan itu cenderung ya no matter what Islam first, misalnya gitu kan. Sama ininya sih Mas ustadz-ustadz yang mereka quote. Ya misalkan kalau kanan tuh waktu itu lebih ke Felix Xiao misalkan, ya kan, terus Khalid Basalamat, terus siapa Ustadz Adi Hidayat, nah gitu-gitu ya. Kalau yang kiri tuh ya itu Syihab. Quraish Shihab misalnya gitu. Si Tantri itu ada podcast sama Quraish Shihab dan mengatakan saya tidak pernah mau ngomong saya hijrah. Bagi saya ini perjalanan aja gitu. Karena hijrah itu jangan dikonotasikan hanya soal agama. Nah gitu-gitu sih. Jadi menarik. Lalu bendera merah putih itu selalu mereka kibarkan saat konser misalnya gitu. Sama Ayu juga begitu. Itu sih. Jadi dari situlah saya melihat bahwa spektrum politik perempuan tuh sangat beragam ya. Dan itu agensi mereka gitu. Tapi sebelum lanjut ngobrolin tentang soal agensi perempuan dan macam-macamnya, ini kan juga ini tentang agensi Mbak Firly sendiri. Apa di agensiku? Sebentar, agensi itu sendiri dipahami apa sih kalau orang di luar media studies atau humanities gitu kan agak agensi paket apa gitu. Iya, agensi itu sebenarnya kekuatan yang tersembunyi kan. Kekuatan yang tersembunyi. Ya. Jadi tidak terlihat secara langsung gitu. Nah, agensi itu sering dianggap bagian dari resistensi sebenarnya. Iya kan, resistensi. Mungkin kita tidak harus melawan yang kita tidak sukai langsung. Betul. Langsung frontal ya, tapi kita melakukan sesuatu, misalnya gini, aku marah tapi aku nggak bisa marah langsung, jadi aku diam. Itu bentuk-bentuk dari agensi juga kan. Betul. Ya kalau dalam studi, saya di studi agama gitu ya, agensi itu ya tadi dipahami sebagai kehendak bebas untuk bertindak, berbicara dan segala macam di satu sisi. Ada juga yang kehendak untuk resisten, melawan. Betul. Atau kehendak untuk menerima, taat, submisif gitu kira-kira gitu. Agensi itu macam-macam agensi. Jadi ini bukan agensi. Bukan sosial agensi. Sosial agensi ya. Nah, dari Mbak Firly, let's say S1, S2 kan di Indonesia. Terus kemudian memutuskan untuk S3. Itu gimana pertimbangannya? Kan sudah menikah juga gitu. Apakah berkarir atau tidak itu gimana? Iya. Pergolakannya. Jadi waktu saya S2 itu memang, jadi saya diterima jadi dosen itu orang terakhir yang boleh S1 di kampus UMY. Jadi kayak angkatan terakhir nih. Jadi kayak
blessing gitu aja gitu Mas. Jadi boleh S1. Terus nggak boleh lama-lama S1. Jadi harus segera S2. Waktu itu saya belum dapat beasiswa gitu ya. Padahal mau ke luar negeri juga gitu. Lalu UMB nggak bisa. Pokoknya tahun ini harus daftar S2. Kamu mau kemanapun kita bayarin asal di Indonesia. Ya udah, akhirnya saya ke UGM itu. Nah setelah itu kan biasa habis S2 disuruh jadi ini gitu ya kampus ya. Dan waktu itu mungkin S3 belum sesuatu yang wajib-wajib banget gitu ya. Jadi ada jeda yang agak lama waktu itu mau ke S3. Tapi saya berusaha terus nih, pokoknya ngejar yang luar negeri gitu, karena pengen gitu ya. Terus akhirnya belajar IELTS, belajar cari beasiswa dan sebagainya. Sempat keterima di New Zealand, udah tinggal berangkat. Tapi memang ada skema beasiswa yang kurang srek gitu. Waktu itu masih dikti gitu lah Mas. Oh, beasiswanya Beasiswa dari dikti ya. Waktu itu peralihan dari SBY ke Jokowi apa ya, pokoknya ada gonjang-ganjing keuangan lah apa segala macam. Terus saya udahlah, saya nggak jadi aja. Sampai waktu itu pimpinan saya kayak sebel gitu, kamu tuh udah mau berangkat kok nggak jadi gitu. Suami saya juga gitu, udah kamu tuh loh, aku udah begini gitu ya. Akhirnya tuh saya bilang dengan optimis, lihat aku pasti dapat kampus yang tidak kalah kerennya gitu. Saya adalah representasi Dora, saya punya agensi gitu. Aku adalah Dora, aku punya perlengkapan gitu. Terus ya udahlah terserah gitu lah. Terus waktu itu suami yang S3 duluan. Terus dalam rumah tangga harus kita pikirkan siapa penyerang dan bertahan ya. Nah, waktu itu suami yang S3 dulu, lalu saya sambil cari-cari lagi. Akhirnya alhamdulillah dapat LPDP, tapi yang Budi LN khusus dosen. Oh, ada LPDP khusus dosen. Hanya 50 orang yang keterima. Lalu saya salah satunya. Terus 2017 itu sudah 2018 Januari alhamdulillah berangkat di Inggris. Jadi nggak jadi New Zealand nih. Saya juga nggak tahu kok jadi tiba-tiba ke Inggris ya. Nah salah satunya mungkin karena negara Inggris itu sangat kuat literatur teori-teorinya ya Mas ya. Kajian literaturnya sangat kuat ya. Kajian media sangat kuat. Cultural studies juga dari sana lahirnya gitu. Jadi saya merasa tidak kesulitan mencari ahli supervisor. Waktu itu keterima 3 universitas gitu. Lalu akhirnya saya memilih Universitas Keele University yang sebenarnya secara ranking nggak sebagus yang lain. Misalnya kayak Cardiff itu bagus banget gitu ya. Tapi saya akhirnya tetap milih Keele karena ketersediaan supervisor saya yang klik banget. Namanya Profesor Elizabeth Poole itu. Jadi waktu kita cari-cari itu kayaknya ini yang paling sesuai karena dia kajiannya agama Islam, perempuan. Oh, agama Islam. Iya, tentang media Islam ya, bukan agama Islam ya, media Islam, perempuan, dan dia sudah pernah supervisory orang Malaysia. Sudah bilang I want to know about Indonesian gitu. Jadi kan kayak ada ketertarikan personal ya sama Indonesia gitu. Nah, salah keduanya karena waktu itu tanya sama suami saya, ini mana ya kampus yang paling bagus? Saya bilang yang paling dekat dengan Manchester gitu. Ini die hardnya MU ini. Daripada gue nggak ditemenin ya. Oke, akhirnya di situ, dan alhamdulillah memang itu kayak mainlandnya England ya, di tengah-tengah banget ya Mas. Jadi saya benar-benar merasakan kultur Inggris yang desa gitu ada gitu. Terus yang pekerja itu kan di situ juga. Terus revolusi industri juga di heartnya kan di Manchester, dekat dengan Stoke-on-Trent juga. Waktu itu kota saya di Stoke-on-Trent. Kotanya Stoke-on-Trent. Stoke-on-Trent ya. Jadi ya ini sih ya, saya merasa nggak nyesel sama sekali. Awalnya saya nyesel ya, kayak aduh kok sepi kotanya gitu. Saya sering ke Manchester misalnya gitu, kan dekat ya sama kota saya. Tapi lama-lama saya menikmati dan saya mengerti kenapa saya harus di kampus itu, karena supervisor saya yang suportif banget. Kalau awalnya kontak dengan supervisor itu, apakah ketika sebelum apply untuk LPDP sudah kontak duluan, atau setelah diterima di LPDP kontak duluan, atau sudah kenal sebelumnya, atau gimana? Harus punya LOA kan untuk diterima beasiswa waktu itu ya. Di batch saya harus punya LOA. Akhirnya ya sudah berkomunikasi 2 tahunan. Tapi kan nggak dapat beasiswa kan waktu itu karena LPDP waktu itu poinnya apa gitu yang terjadi. Akhirnya saya baru dapat LPDP 2019
submit pertama terus baru dapat itu. Dan mungkin karena dosen itu yang Budi Ellen itu, akhirnya saya keterima dan melanjutkan kuliah dan langsung masuk ke professorship itu sama Profesor Elizabeth Poole itu. Dan disitulah saya merasakan kultur yang cukup berbeda ya sama Indonesia ya. Maksudnya kalau di Inggris tuh susah berteman. Susah berteman. Mereka tuh sangat selektif untuk berteman. Sih. Ya, lalu basa-basi busuk itu banyak di Inggris. Basa-basi. Basa-basi busuk. Kok ada busuknya? Iya, karena mereka kayak gimana tuh? Misalnya gini, Firly, kamu mau ke apartemenku, misalnya gitu, teman office saya gitu. Kita tunggu dia sampai ngomong 3 kali, Mas. Oh gitu. Kalau cuma ngomong 1 kali itu basa-basi. Basa-basi ya. Kalau sampai 3 kali berarti benar-benar mereka memang benar-benar ngajak. Jadi kayak orang Jogja ya. Kayak orang apa ya? Ada kromonya, ada unggah-ungguhnya gitu. Ada basa-basinya gitu. Kan kalau di kampus saya itu satu office itu international student sama home student. Jadi selalu begitu dicampur. Jadi kita punya interaksi dengan home student gitu. Nah, jadi 1 kali 2 kali tuh saya tapi kok nggak dikasih alamat rumahnya ya? Berarti dia cuman professional friendship aja. Mungkin di beda kampus, sama gitu. di Amerika kan. Di Amerika kan sangat kayak orang Indonesia kan. Mereka kayak ayo gitu, kayak very easy gitu. Kalau orang Inggris enggak. Ya. Itu yang membuat gitu menahan diri. Harus trust dulu. Kayak teman saya udah bilang, kamu kalau sama supervisor tuh kamu harus menunjukkan kamu bisa dipercaya, Fir. Jadi dipercaya dari sisi apa tadi tuh? Juga personality-nya. Iya. Puasa nggak? Nah, Mas Ridho bisa diambilkan air putih dulu. Lagi nggak puasa. Ini Mbak Firly dalam kondisi yang rukhsah gitu ya. Rukhsah. Karena sedang mengandung sudah HPL-nya akhir bulan April. depan. Akhir April ya, 2 bulanan Tiba-tiba lagi. 2 bulanan lagi. Jadi mudah-mudahan lancar semuanya nanti. Amin. Gitu. Ya, membangun trust dengan supervisor, juga dengan siapapun ketika berinteraksi di sana lah. Di sana ya, itu kalau kamu punya trust, kamu akan dipercaya terus menerus. Makanya dari awal tuh pertemuan pertama itu saya selalu bilang, saya itu di sini sama suami saya, misalnya gitu. Saya itu orang Asia yang belum pernah kuliah di luar negeri. Jadi pasti akan ada adaptasi gitu. Pasti saya akan ngomong sesuatu yang kenyataan gitu, Mas. Itu salah satu cara saya untuk meyakinkan aku tuh emang saya tuh benar-benar sungguh-sungguh loh sampai sini. Betul, open daripada sok nggak ada masalah, sok nggak ada apa begitu. Terus kemudian nanti ujungnya malah berantakan di belakang, berantakan kuliahnya dan macam-macam. Itu juga saya dulu awal berinteraksi dengan supervisor juga begitu. Ada masalah apapun, bahkan yang pribadi, silahkan ngomong. Gitu. Jadi itu saya terapkan selalu di awal. Jadi itu yang mungkin chemistry saya sama supervisor saya bagus ya, gitu bagus. Kemudian track kuliah saya itu juga alhamdulillah lancar pada waktu itu. Jadi otomatis kan waktu itu ada sedikit masalah lah tentang biasa kalau mahasiswa tuh visa misalnya gitu ya. Visa saya pindah alamat, saya nggak kasih tahu, kemudian dikira saya bohong sama visanya gitu, kampus. Iya gitu. Terus saya ngomong sama supervisor saya ini nih dikira gini-gini. Langsung supervisor saya ngirim surat email gitulah ke international officer. Kalau Firly ini nanti kalau ditanyain kamu bantuin ya. Gitu, dia benar-benar lupa nih gitu, gitu. Jadi ya alhamdulillah hal-hal seperti itu tuh kayak sepele ya, kayak sepele tapi itu sangat terbantu. Iya, untuk kita yang nggak pernah ke luar negeri baru kali itu nggak tahu gimana tata krama, tata caranya, gitu. Gitu sih Mas. Nah itu pengalaman dan sampai sekarang sama supervisor baik, sama saya undang ke kampus juga yang online misalnya gitu kan belum bisa offline ya, itu online.
online tuh sangat terbuka. Jadi saya bersyukur sih pilihan kampus itu sangat menentukan ya, dengan supervisor sangat menentukan. Mungkin ini juga tips untuk yang mau S3, kita harus betul-betul klik sama supervisor kita. Sama supervisor ya. Betul. Terus setelah selesai nggak pengen lanjut ke sana, ganti kewarganegaraan kayak yang lagi Mbak Saset yang lagi viral itu? Aduh, gimana ya kalau di sana itu Desember, Januari, Februari aja bloody hell winternya, aduh. Kita aja masih pengen di Indonesia ya untuk waktu winter itu kan. Jadi saya kalau pulang tuh Mas selalu diambil di itu Desember, Januari, Februari, antara 3 bulan itu, karena saya masih bisa Ramadan atau Lebaran tanpa keluarga, masih oke ya. Tapi kalau dingin itu kayak, dan kota saya kan kecil ya, kota kecil gitu, sepi gitu. Itu sesuatu yang winter tuh makin membuat homesick gitu. Ya, gloomy winter gitu. Dan selama saya kuliah di sana tuh 2 kali ngelihat orang mau suicide di winter time, winter period itu. Jadi kalau pindah warga negara kayak berat. Nggak ada tukang buriam lewat ya. Jadi itu, dan kalau LPDP kan ya itu harus pulang kan. Harus pulang. Waktu itu saya lulusnya 2022 Januari, habis pandemi. Oh, pas pandemi itu di sana? Saya di sana. Kebetulan kakak saya datang bulan 2020 Januari, lalu ada lockdown bulan Februari di Inggris. Kakak saya dengan keluarganya ke sana. Kakak saya kuliah juga. Kuliah juga. Lalu kami satu rumah gitu, bisa satu rumah. Saya pindah kota itu untuk survive, dan setahun penuh memang lockdown di sana gitu. Dan tapi ya itulah resilience ya. Resilience. harus lulus kan. Betul. Akhirnya ya itu saya ya tetap ke konseling, ya ikut konseling online. Kalau burnout gitu, terus supervisor saya mensupport saya juga. Jadi emang 2020 kayaknya semua orang bilang berat, itu setuju. Berat ya, tidak hanya menghadapi situasi akademiknya, tapi juga eksternal itunya tadi ya, pandemi COVID-nya, belum lagi tambah kalau kena winternya. Tapi suami sudah gabung ke sana? Enggak. Setahun pertama ya nemenin. Habis itu kan dia harus melanjutkan kuliah lagi. Lalu tahun ketiga kita setahun tidak ketemu. Wow, LDR. Begitulah. Oke, sekarang yang tentang ini Mbak Firly, tadi kan penelitiannya dari soal influencer politik Muslim di media digital, di Instagram. Terus kemudian juga baru-baru ini menulis tentang mompreneur, momfluencer. Terus kemudian pergeseran ketertarikan, kelanjutan lah, bukan pergeseran, kelanjutan. Tadi ada spektrum di sana di yang politik, perempuan-perempuan muslimah yang dalam konteks politik yang juga sangat menarik kalau didiskusikan. Tapi yang juga tak kalah menarik adalah ini kecenderungan dan pengamatan di saya juga setelah melihat dan baca artikelnya Mbak Firly, memang banyak perempuan-perempuan itu dalam situasi yang saya nggak tahu terpaksa atau dengan agensinya memilih saya menjadi momfluencer. Itu fakta dan realita apa sih yang diamati Mbak Firly sehingga mengkaji soal ini? Iya, jadi di tesis saya itu kan saya pakai teori post-feminism. Post-feminism. Jadi sebenarnya post-feminism itu teori after feminism. Kalau feminism itu kan yaitu empowerment, mendorong perempuan untuk berdaya gitu. Tapi post-feminism itu melihat teori bahwa ternyata gerakan feminism itu ditunggangi oleh pasar, oleh market. Oleh media salah satunya. Makanya perempuan itu digunakan lagi, empowerment perempuan itu digunakan lagi oleh media untuk punya agenda-agenda kapitalisme misalkan. Industri penumpang gelap pasar itu sebagai penumpang gelap. Iya, makanya menjadi neoliberalism gitu kan. Jadi individu itu
tidak lagi empower lah, tapi individu itu menjadi benar-benar subjek yang dianggap paling penting dalam pergerakan sosial lah, kira-kira begitu. Tapi subjectivity itu kemudian ketika ditunggangi, dia memerlukan produk, dia memerlukan market. Makanya perempuan-perempuan yang berdaya itu dianggap berdaya kalau dia mengkonsumsi sesuatu. Gitulah kira-kira kalau di post feminism. Misalkan saya pakai lipstick A, baru saya dianggap saya berdaya. Itu misalkan saya mengkonsumsi maka saya berdaya, gitulah kira-kira gitu. Image-nya dibangun seperti itu oleh media lagi. Jadi media itu menunggangi consumerism itu menunggangi empowerment perempuan itu. Ya, misalkan Hari Ibu gitu ya. Hari Ibu itu kan sebenarnya bagus, tapi ketika ada merek parfum tertentu, you need to celebrate Mom Days gitu ya. Women Day gitu dengan mengkonsumsi parfum ini, misalkan gitu. Nah, itu post feminism misalkan. Atau misalkan Beyonce. Ada yang nonton Beyonce ya. Beyonce siapa sih yang nggak tahu Beyonce? Beyonce itu kan selalu bilang aku kulit hitam gitu, tapi aku I run the world lagunya gitu. Aku mengguncang dunia, aku memimpin dunia gitu kan di video klipnya. Tapi tetap lagi perempuan yang seperti apa yang ditampilkan oleh si Beyonce, yang langsing, yang pakai Gucci misalkan gitu ya Mas. Kemudian seksi, dan laki-laki itu akan tunduk dengan individualitas perempuan itu, subjektivitas perempuan itu, tapi yang dilihatkan adalah norma kembali, norma menjadi perempuan itu. Misalkan ya aku harus langsing, aku harus seksi, aku harus rambutnya lurus misalnya gitu. Jadi post feminism tuh mengkritik itu gitu loh sebenarnya ya. Jadi being empower woman itu it doesn't mean you need to consume something. Gitulah kira-kira gitu ya Mas. Jadi budaya populer tuh menunggangi lagi lah gitu kan. Jadi simbok di Bringharjo yang jadi kuli gitu, yang jadi kuli menjajakan. Kan mereka sebenarnya sangat bisa menghasilkan uang, itu tidak disebut perempuan yang berdaya lagi, karena dia tidak mengkonsumsi budaya populer yang baik kita kira-kira gitulah, gampangannya gitulah Mas. Gitu. Nah, terus di post feminism tuh ada konsep tentang neoliberalism, labor precarity. Mulailah kemudian saya ngulik-ngulik lagi setelah lulus itu kan, ngulik-ngulik lagi. Saya hubungkan dalam ranah digital, ketemulah fenomena mom influencer. Nah, mom influencer adalah ibu-ibu muda mostly yang mereka itu memutuskan tidak bekerja setelah mereka menikah dan punya anak. Sebelumnya bekerja. Jadi dalam artikel saya itu semua orang yang saya teliti ada semua bekerja. Kemudian mereka berhenti ketika mereka punya anak. Mengapa? Karena tidak ada sustain atau support system yang bagus untuk handling anak. Akhirnya mereka berhenti. Lalu way out apa nih yang paling oke? Karena mereka adalah digital mom, mereka sangat melek digital. Lah, ini juga menariknya di Indonesia itu parenting itu selalu dihubungkan hanya perempuan, diskursus parenting. Iya. Pengasuhan itu hanya dilekatkan pada perempuan. Nah, mereka biasanya karena tadi sangat sangat melek digital gitu ya Mas Iva. Mereka itu biasanya membeli barang itu di website mom and kids gitu lah ya. Marketplace untuk mom and kids gitu. Nah, pinternya mereka itu website itu selalu punya komunitas parenting. Setelah punya komunitas parenting, mereka pasti buka tentang agency mom influencer. Itu tren 5 tahun terakhir. Jadi ada yang nama ibu sibuk, ibu pintar, lalu ada Familia. Kalau di Jogja tuh ada Familia IDN. Jadi yang ngomongin parenting awalnya, tapi lama-lama diskusi sharing gitu awalnya. Ya, ada psikolog, misalnya ada dokter gitu. Tapi lama-lama mereka di endorse oleh sebuah produk. Lalu ibu-ibu ini, kamu mau nggak mengendorse produk ini? Jadilah mereka punya agensi.
Ini agensi yang benar. Agensi yang benar, agensi kantor. Agensi kantor ya. Agensi ini. Nah, ibu-ibu ini ikutlah ke agensi itu dan mendapatkan banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Dari mana? Dari yaitu endorsement 400.000. Lumayan. Ada yang barter produk. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus punya kemampuan untuk merecording, membuat narasi, copywriting, membuat ide-ide kreatif untuk mengeksekusi endorsement produknya itu. Nah, dari situ menurut saya itu sangat menarik gitu, karena mereka ini kan sebenarnya orang-orang yang sangat pintar, orang yang pintar. Jadi biasanya mereka tuh kerjanya macam-macam, Mas. Ada jadi teller, ada jadi arsitek, ada yang udah jadi PNS juga. Kemudian merasa aku nggak punya waktu kerja lagi, kan anakku ini gimana gitu. Nah, pada akhirnya mereka berhenti bekerja, ikut parenting group itu, dan dapat pekerjaan menjadi mom influencer. Disitulah menurut saya sebuah keunikan ya, bahwa sebenarnya simptom mom influencer itu adalah bagian dari ketidakmampuan secara sosial, ya apapun itu ya, mungkin negara, support sistem norma kita atau gender gitu ya, norma secara gender struktural secara struktural itu tidak mendukung perempuan untuk bekerja. Akhirnya kan mereka mencari way out kan untuk jadi mom influencer itu. Dan lagi-lagi mom influencer itu tidak bebas nilai pada akhirnya, karena mereka juga harus bekerja dan meluangkan waktu pekerjaan di rumah dan di digital. Jadi yang menarik menurut saya, mereka itu juga berakrobat gitu. Jadi Mbak, aku tuh buat recording gitu ya, konten itu aku harus baca nih briefingnya gimana, apa yang harus aku lakukan gitu kan. Terus aku eksekusinya kapan, nunggu anakku tidur. Oke. Nah, itu yang kayak gitu tuh disediakan skill. Mereka kan butuh skill itu. Mereka belajar skill itu otodidak atau ada semacam juga workshop yang diselenggarakan oleh produknya. Otodidak. Makanya saya katakan itu neoliberal practices gitu ya, di teori precarity labor. Dunia digital itu menumbuhkan banyak pekerjaan baru, tapi tidak banyak atau sangat sedikit support dari kapitalis untuk menjadikan mereka sebagai pekerja profesional. Ya misalnya contohnya Gojek ya Mas ya, Gojek driver online itu kan mereka motor cari sendiri, beli sendiri, jaket pun beli sendiri, helm pun lalu nanti mereka sangat tergantung dengan rating dari di aplikasinya oleh customer. Itu kan neoliberal practices toh sebenarnya. Nah itu pun terjadi di mom influencer, karena HP pun beli sendiri, ya kan. Kemudian bayangin mereka jadi copywriter, nulis sendiri, kameramen sendiri. Kadang anak itu dijadikan properti dalam tanda kutip kalau dia iklannya susu misalkan, produk family. Betul. Okay. Nah itu yang menurut saya menarik ya, bagaimana kemudian pemberdayaan perempuan itu sebenarnya bagian dari eksploitasi atas perempuan itu sendiri gitu. Okay. Ini very critical ya. Mungkin kayak aduh ngapain sih mikir kayak gitu, tapi di kajian saya itu terjadi gitu ya. Ya itu kan kalau tadi sudut pandangnya adalah post feminis melihat hubungan atau relasi antara perempuan dan market, perempuan terus kemudian domestic life, subjectivity perempuannya gitu. Exactly. Tapi kalau misalnya ini mungkin devil advocates dari sudut pandang yang empowerment tadi itu, mungkin tidak semua perempuan seperti itu. Let's say they claim themselves, saya enjoy dengan ini kok, dengan peran saya ini kok, saya mendapatkan banyak keuntungan dengan ini kok, daripada saya tidak sama sekali gitu. Saya mendapatkan uang, saya mendapatkan certain extent of eksistensi, keterkenalan dan macam-macamnya. Kalau gitu gimana? Iya pasti, karena kan mereka juga tidak menyadari ada eksploitasi itu kan.
kan yang menulis adalah orang yang akademisi kan gitu. Subtle ya itu, lembut gitu. Iya, subtle banget gitu. Jadi bagi mereka aku daripada kerja di luar Mbak gitu. Kemudian suamiku kan harus pencari nafkah utama nih gitu. Keluargaku jauh, aku nggak punya ART yang kompatibel. Aku merasa guilty. Jadi perasaan bersalah itu selalu dimention oleh mereka. Jadi saya tuh merasa bersalah karena harus ninggalin anak-anak, ya provide yang benar. Aku tuh good mom, or makanya tadi ada istilah intention apa? Intensive motherhood ya. Wah, ini menarik. Intensive motherhood tuh begitu. Jadi being mom itu very difficult dan orang tuh cenderung apa ya? Dia tidak akan pernah berhenti menjadi ibu gitu loh. Ibu tuh selalu akan membayangi sosok perempuan yang punya anak 24 jam dan melakukan apapun akan disorot sosoknya sebagai mother gitu. Anaknya nakal ibunya ya, apa anaknya sakit ibunya, giliran anaknya pinter bapaknya. Gitu sih Bana. Gak ikut-ikut saya. Intensive mother itu begitu. Padahal kalau kata penelitian, saya nggak tahu penelitiannya benar atau tidak. Kalau pinter itu dari ibunya kan? Iya dong. Pasti dong. Iya Mas. Jadi itu sih yang saya lihat, memang secara sosial memang ada pengakuan, tapi ada hal lain yang jarang dibicarakan karena dalam digital culture itu, influencer culture itu, influencer itu kan selalu dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang mewah ya. Kemudian penuh dengan kesenangan, kemudian sangat memperhatikan keintiman, makanya ada kapitalisasi keintiman di situ. Kalau internet, kalau traditional celebrity itu kan menutup keintiman itu ya. Misalkan dulu zaman Desy Ratnasari nggak mau ditahu pacarnya siapa, no comment gitu ya. Kalau digital influencer dipertontonkan, mereka harus mempertontonkan itu dan harus menunjukkan bahwa mereka dekat dengan audiens. Makanya mereka selalu membuat konten itu kan di dapur, di rumah, di kamar, ya kan, di sudut-sudut rumah, ruang-ruang privat juga diobral semuanya. Iya gitu. Maka ada keintiman, ada autentik, ya, authenticity yang semakin kamu membuka sesuatu yang pribadi, audiens akan semakin senang. Dianggap itu sebagai sesuatu yang otentik. Otentik, karena itulah bagian dari media itu sendiri, media digital. Karena kita kan baca HP kan sambil tiduran, ya kan, rebahan dalam situasi yang santai, gitu ya, scroll nggak pernah berhenti gitu. Jadi antara media dengan kultur influencer itu sangat terkait. Dan citra itu memang dijual ya. Meskipun dalam reality not necessarily true. Iya, betul. Nggak mesti seperti itu kenyataannya. Iya, gitu. Kayak politik itu sekarang kan kita yang sekolahnya jauh-jauh atau susah gitu mungkin tidak akan didengarkan daripada influencer kan. Karena influencer jauh lebih bisa menunjukkan autentik itu tadi daripada kita. Makanya ada the death of expertise. Iya kan. Jadi kita nggak penting loh, masih penting. Kayaknya kalau misalnya Mbak Firly ya, Mbak Firly diundang ke sebuah tempat sebagai dosen dan sebagai influencer, gaji honornya gedean mana tuh? Tuh bener banget tuh. Makanya yang menarik yang LPDP dan mas mbak itu gitu ya, yang lagi kontroversial itu. Kan dia juga selalu menempatkan dirinya sebagai influencer kan, followernya banyak misalkan, terus ahli ini ahli itu gitu kan, bukan akademisinya yang dia, padahal dia orang pinter kan gitu, misalkan kuliah di kini segala macam. Nah karena orang juga merasa ada kedekatan itu daripada sama kita gitu Mas, misalkan yang mungkin Mas Siva hanya punya podcast gitu ya, tapi nggak aktif di Instagram, di TikTok.
Nggak kurang Mas, Nggak maka kurang, Anda harus kurang, ya. membuat. Ada. Anda harus memanufacturing personality Anda di Ya, sosial media. agak susah kalau ngomongnya post feminisme itu siapa yang tahu gitu. Tapi memang juga perlu elemen-elemen edukasinya. Gitu Mas, kira-kira. Jadi mom influencer itu bagian dari kerentanan-kerentanan yang dirasakan oleh perempuan. Ada fragility, vulnerability Iya, perempuan di situ. di Ya, situ. kerentanan itu ya. Karena I'm feel guilty, merasa bersalah, merasa nggak pantas punya karir yang bagus karena saya perempuan. Itu membayang-bayangi orang-orang yang saya wawancarai. Ditangkap itu oleh pasar, oleh company, oleh capital. Wah, ini bisa dikapitalisasi ini. Betul. Gitu ya. Terus kemudian gimana mereka istilahnya itu menavigasi ya, banyak peran lah yang ada di si mother ini tadi. Peran sebagai mom iya, peran sebagai influencer iya. Yang diteliti itu muslim semuanya juga, muslimah. Iya, kebetulan muslim. Dan Ya. kemudian juga citra diri sebagai muslimah kadang kan juga itu pengen ditampilkan juga. Iya, toh? iya, Gitu. iya, menjadi bagian dari Jadi itu. bagian dari itu. Misalkan quote-quote ayat Al-Quran untuk menunjukkan bahwa aku tuh jadi I'm perfect mom itu juga ada ke arah sana ya. Jadi karena media itu kan hanya bagian dari kecil jendela ya manusia ya, kayak representasi manusia yang kecil aja gitu. Jadi mereka juga punya intensi untuk membranding diri mereka menjadi mom, ya ideal mom kan. Personanya tadi. Gitu. Karena kalau semakin bagus kan followernya makin banyak kan Mas. Makin banyak, makin dipercaya sama endorsement. Bahkan saya tuh ikut grup mom influencer gitu ya. Dan yang menjadi bagian penting adalah identitas menjadi ibu itu tadi. Jadi kalau kamu nggak punya anak, kamu nggak bisa ikut. Sih. Karena kan mom influencer kan gitu. Jadi produk-produknya juga begitu. Jadi juga menguatkan domestifikasi perempuan. Parenting itu tadi juga karena iklan yang mampir, endorsement yang mampir adalah produk-produk susu misalkan, pembersih baju misalkan, pembersih rumah misalkan. Jadi pelekatan domestifikasi juga muncul di situ. Produknya produk-produk perempuan kebanyakan itu. Kebanyakan ya? itu gitu. Ada sih kan Mbak, aku pernah tuh disuruh endorse salah satu politikus. Oh ya? Iya. Terus kamu ambil enggak karena aku nggak suka sama orang itu. Menarik loh, bagaimana ibu-ibu itu sudah ya itu tadi, politik itu sering dianggap maskulin kan. Tapi ketika kita tahu celahnya, sebenarnya ibu itu kan yang mengisi ruang di dalam rumah. Betul. Iya, dia menginfluence seluruh anggota keluarga. Betul. Kan. Kadang decision making di rumah tangga itu juru bicaranya itu laki-lakinya. Iya. But behind the door gitu. Iya, gitu kan. Nah, ternyata matters ya. Kelompok ini tuh matters gitu. Dan rebutan Mas, biasanya gini. Saya ikut grupnya ya, misalkan, halo Mams, ini ada produk A. Ditunggu 20 nama tercepat. Harus ngisi. Nanti dia punya syarat. Followersnya harus sekian. Biasanya mikro, nggak banyak. Mikro tuh nggak ratusan, puluhan boleh. 40.000, 50.000 itu udah bagus banget. Instagram itu basisnya. Instagram basisnya. Jadi ikut grup itu nanti Imam harus menjelaskan ini ada briefingnya. Nanti bisa dapat duit, bisa dapat produk. Saya datang tuh ke salah satu influencer di Jogja itu rumahnya penuh dengan produk Mas. Karena pada waktu itu orang nggak mau bayar aku. Tapi satu rumah ini susu tuh bisa sampai 2 box. Tisu anak itu bisa sampai gitu, jadi barter Mas. Jadi bentuknya tuh macam-macam ya, menarik gitu loh. Wow, ini bentuk pekerjaan yang baru tapi dianggap wah, padahal behind the scene-nya itu penuh dengan precarity tadi. Precarity. Nah, itu istilah precarity itu juga new to me, sesuatu yang baru gitu ya. Precarious work itu kalau secara katanya kan itu yang tidak stabil, yang penuh dengan resiko, kerentanan ya. Dan itu
terjadi di pekerjaan semacam ini juga. Iya, pekerjaan digital terutama. Pekerjaan digital itu adalah pekerjaan yang penuh dengan kerentanan karena kita bersandar pada market. Dan negara itu kan lebih kecil akhirnya daripada market digital itu tadi. Misalnya Google tuh lebih kuat daripada Indonesia mungkin ya. Facebook tuh lebih kuat karena ambil data banyak. Tapi negaranya lebih lemah gitu kan. Negaranya jauh lebih lemah pada akhirnya. Nah, akhirnya muncullah kerentanan itu. Nah, kerentanan itu juga tidak bisa diproteksi oleh negara kalau negaranya tidak berpihak kan. Gitu. Makanya kalau di Cina ya nggak mau pakai Google, nggak mau pakai Facebook, karena negaranya kan ingin intervensi terus kan. Kalau di Indonesia enggak kan. Open coming. Sini. Gitu Mas. Jadi ada kerentanan itu. Nah, biasanya ada di gig ekonomi. Pekerjaannya nampak fleksibel, bisa ngatur. Nah, itu banyak terjadi di mahasiswa di pekerjaan komunikasi. Saya juga pernah riset, sudah publish juga tentang Work with Passion judulnya, tentang pekerja digital yang agensi periklanan. Agensi periklanan itu banyak yang kemudian umur 40 sakit. Filmmaker itu 40 meninggal, itu banyak. Begitu ya. Karena mereka tidak diatur oleh undang-undang pekerja yang jelas. Mereka bekerjanya by project. Dan by project itu bisa sangat pendek kan, misalnya 3 bulan kerja terus nanti istirahat. Terus kemudian nunggu produksinya berapa bulan kemudian gitu, baru dapat. Dan produksinya itu sangat tidak kenal waktu, rapat tuh bisa jam 2 jam itu. Ya, rokok, dunia malam, itu sesuatu yang kemudian membuat pekerjaan di bidang komunikasi itu juga sangat precariat. Itu kan tidak mainstream ya diceritakan. Jadi kalau saya di kelas saya menceritakan itu pekerjaan-pekerjaan yang dianggap fleksibel itu justru kamu harus hati-hati loh. Saya bilang gitu ke mahasiswa. Karena kalau kita misalnya dosen jam 7 sampai jam 5 misalkan ya, meskipun malam ya masih ngurusin itu. Meskipun sebagai pengelola fakultas, pengelola prodi itu 24 jam juga. 7 sampai jam 5 selesai. Kalau malah filmmaker Mas, pembuat iklan, kerja di agensi, nggak bisa. Apalagi kerja remote, pekerjaan atau yang dianggap enak ya kamu kerja sama perusahaan Inggris, sama perusahaan Amerika. Bisa dikerjakan di mana saja. Bisa kerja di mana aja. Itu ada juga mahasiswa saya, alumni, dia kerjanya untuk salah satu e-commerce di Kanada, dia hidupnya di Jepang. Ya udah, malam tuh dia harus bangun, gitu. Jadi mungkin kalau di sini kayak Shopee gitu ya, terus ada customer service-nya harus melek terus kan, standby gitu. Dan dia salah satu pekerjaan untuk e-commerce Kanada. Ya udah, apa yang terjadi? Ya waktu kerjanya kayak kelelawar. Itu kan nggak pernah diomongin dalam atau jarang lah ya diomongin dalam konteks digital labor. Ini segmen labor baru gitu, yang juga let's say seperti tadi itu. Ini nggak dilihat sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip menindas dan segala macamnya ya. Ketika yang menjalaninya dan segala macamnya itu ya memang menjalaninya. Tapi kalau dari amatan akademik, ini ada eksploitasi, ada kerentanan, kerentanan. Di mana kira-kira karena faktornya adalah struktural tadi itu, soal sosial, soal kebijakan, soal macam-macam. Apa yang bisa diperbuat oleh aktor kenegaraan lah gitu untuk soal-soal yang seperti ini, perlindungan terhadap pekerja-pekerja digital. Influencer, termasuk juga tadi ojek online. Kan memang sangat rentan gitu. Apa perlindungan semacam apa yang bisa disajikan? Kalau di Inggris itu udah ada House of Commons tuh kayak parlemen gitu ya, buat undang-undang tentang kids influencer misalkan. Kids influencer itu kan juga sangat tinggi ya di barat ya. Nah, di Inggris itu harus ada kontrak yang jelas. Ya, kalau dia mempekerjakan anak.
kids influencer misalnya. Nah, di situ kan negara ikut ya Mas ya. Negara itu harus memperhatikan itu, kontrol orang tua agar tidak exploitation misalkan. Jadi anak itu harus dilindungi jam kerjanya, waktu kerjanya, itu udah ada aturannya. Nah, negara-negara seperti itu tentu saja sangat sedikit. Misalkan Amerika mereka nggak buat itu. Nah, Inggris itu menjadi salah satu negara pelopor itu. Ya, ada nanti kalau di Google itu House of Commons Kid Influencer itu ada keluar aturannya. House of Commons. Iya, House of Commons. Jadi perlindungan terhadap kid influencer itu seperti apa? Kemudian surat-surat kontrak yang harus, karena dia kan underage ya, misalnya begitu. Nah, kalau di Indonesia kan harusnya ya nggak tahu kalau di Indonesia kayak apapun nggak usah diatur deh kalau di sini. Susah ya. Termasuk ya tadi itu kalau momfluencer tadi itu misalnya produknya itu adalah produk anak, apa kids untuk anak lah gitu. Apapun itu kan anaknya juga ditampilkan dalam takutnya telanjang tanpa sensor apa-apa. Anaknya ya diperlakukan sebagai properti yang tadi. Dan saya juga melihat banyak sekali artis di Indonesia kan menggunakan itu ya, misalnya Raffi Ahmad sama anaknya, kemudian Gisela sama anaknya Gempi itu. Gitu. Saya juga nggak bisa membayangkan anak itu kan tidak tahu concern ya. Nah, kalau dia dewasa dia bisa saja tidak mau loh digitukan. Dia punya keinginan yang lain loh. Ya itu kan kadang anak-anak apa sih itu. Padahal bisa saja berbanding terbalik tuh. Gitu kan. Jadi kita kadang merasa bahwa anak-anak itu nggak punya will gitu kan. Nggak punya agency. Nggak punya agency. Nggak punya will. Ya padahal nggak juga kan. Hati-hati juga. Makanya kita pun kalau di gerakan media literasi itu anak itu harus ada concernnya. Kita nggak boleh sembarangan ngevideo anak gitu kan. Kemudian menampilkan keseharian dia. Itu kan sesuatu yang private ya. Kalau sekarang kan nggak, anak baru lahir sudah kelihatan fotonya, nggak pakai baju gitu. Nggak bisa sebenarnya ya seperti itu. Nah, itu pendekatannya adalah digital media literasi sih, media Mas. Literasi ya gitu. Macam-macam kita ngobrol hari ini. Ya apalagi ya tentang ya sekarang Ramadan yang mungkin di awal tadi saya singgung juga. Menjelang Lebaran itu kan biasanya orang jualan mukena, jualan baju, mama influencer tadi itu terjun ke situ semuanya tuh. Iya benar. Satu himpitan desakan nanti Lebaran ini harus ketemu mertua, ketemu ini dan itu. Iya betul Mas. Ya harus tetap disadari itu tadi Mbak Firly ya, soal hak anak, terus kemudian juga keseimbangan hidup lah gitu ya, agar tidak terlalu tereksploitasi oleh. Betul, oleh pasar. Tadi, ya. Dan ada kerentanan lain misalkan cancel culture. Itu kan juga terjadi di influencer ya. Influencer salah dikit aja langsung orang tuh menghujat. Itu kan cancel culture. Itu bisa juga ke anak kan Mas. Oh anaknya, ada juga yang orang itu suka memperlihatkan anaknya lahap makan. Akhirnya si netizen tuh ngomong itu bukan lahap makan, tuh rakus. I just can't imagine dia membaca itu ketika dewasa. Di switch. Iya. Dari perspektifnya kan lahap, seneng gitu. Rakus, itu rakus gitu ada. Dan itu kan juga rawan kan, cancel culture, hate speech itu tuh harus paham loh orang tua. Betul. Dan itu efek sangat serius ke anak. Karena itu yang disebut pasar bebas itu tadi. Ruang digital itu adalah pasar bebas, semua orang bisa melakukan apa saja tanpa filter. The real neoliberalism itu adalah dunia digital. Ya. Hati-hati nih. Komen-komen di Wonder Home juga sudah mulai beragam. Artinya ini berkembang ini. Gitu Mas. Makasih sudah banyak berbagi Mbak Firly. Iya, sama-sama. Dan ini juga sebagai ya kan momfluencer gitu. Tapi bukan dalam konteks digital yang dimanfaatkan oleh ini. Ini kan calon mam. Gitu. Mudah-mudahan sehat, lancar semuanya. Dalam karir, dalam apa itu namanya ya motherhoodnya. Not too intensive motherhood. Oke, Mas. Amin. Dan makasih juga Mas Sufi Ridho sudah mengantar di sini. Kapan-kapan ngobrol topik-topik yang lain yang gak kalah menarik. Dan ya ini tadi kita ngobrol banyak hal tentang
perjalanan Mbak Fili sebagai seorang scholar, seorang akademisi, juga penelitian-penelitiannya di bidang media studies, cultural studies gitu. Ya. Nanti berbagi lagi. Ya, Mungkin ada satu hal yang disampaikan ke para momfluencer kah, kepada mom yang kan banyak juga orang perempuan yang studi lanjut sampai S3 itu kan juga punya struggle-nya sendiri ya, tuh. Betul ya. Iya. Kalau untuk yang dunia digital mungkin kita harus banyak hati-hati menggunakan sosial media ya, apalagi mengumbar informasi yang mungkin private. Terus being famous itu not everything menurut saya. Not everything. Iya, jadi menjadi terkenal itu menurut saya bukan segalanya gitu. Ya, jadi nggak harus kita tuh sukses dan menjadi terkenal gitu ya. Kadang sukses itu juga dalam ruang-ruang kesendirian ya, mendalami apa yang kita sukai dengan kesungguhan, itu juga kesuksesan ya menurut saya gitu. Karena kalau dunia digital kan kayak kalau nggak viral nggak keren, nggak FYP nggak keren. Nah itu coba kita renungkan kembali apa makna dari itu. Untuk ibu-ibu atau mamam atau perempuan, entah Anda itu ibu, entah Anda itu single, entah Anda itu siapapun diri Anda, semoga kita selalu bisa menjadi subjek atas hidup kita sendiri ya, menjadi subjek. Jadi kita memilih pilihan hidup kita sendiri, tentu saja dibantu oleh keluarga, pasangan, lingkungan, oke gitu ya. Tapi pastikan bahwa kita ketika memilih jalan hidup itu kita benar-benar bahagia dan ngerti kita tuh mau ngapain gitu. Jadi kalau saya sama mahasiswa selalu bilang jangan buru-buru nikah. Saya nggak setuju orang nikah muda, itu saya nggak setuju, baik laki-laki atau perempuan ya. Apalagi untuk perempuan. Lalu berdaya secara mental, ekonomi itu juga sangat penting. Nggak hanya ekonomi, mental juga. Mental itu artinya kita nggak terlalu tergantung sama orang lain. Akhirnya keputusan-keputusan kita itu kita ambil berdasarkan suatu yang tidak hanya mungkin perasaan tapi rasional ya, logika. Dan itu kan kadang perempuan nggak diberi banyak ruang untuk itu, Mas. Gitu. Karena kita selalu mengikuti pattern family biasanya kan, pattern sosial kita ya begitu. Mungkin itu sih dari saya. Dahsyat. Terima kasih. Gitu. Ya, jangan takut to choose what matters for you a lot gitu. Tirulah Dora. Tirulah Dora sebagai subjek yang exploring the world gitu. Ya, gitu. Oke, gitu obrolan kita pada hari ini. Banyak inspirasi, banyak pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.